sepertinya yang paling kakak suka adalah perkara soal perceraian. Enggak Kak ya? Saya bilang tadi semuanya kita suka. Semuanya disuka. Cuma ada beberapa perkara yang menantang. Ya. Oke. Kalau perkara-perkara perceraian itu lebih pada kita membela kader. Oke. Kan Banyak ya kader Nasdem yang ada cerai, beberapa Kak. kader-kader Nasdem yang kita wakili kepentingannya di pengadilan agama untuk melakukan gugatan sengketa Dibantu perceraian. sampai selesai Kak ya? Sampai selesai, sampai menikah lagi kita bantu. Menikah lagi, udah cerai nikah lagi dibantu lagi Kak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, welcome back to kanal Restorasi bersama saya Olga di Bukan Baku Tende. Nah, hari ini saya itu ditemani kakak sekaligus senior yang begitu tampan pada hari ini. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Rahman. Halo Kakak Rahman. Halo Kakak Olga, salam restorasi. Salam restorasi, salam perubahan. Nah Kakak Rahman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kakak Olga baik-baik. Alhamdulillah. Keluarga Kakak? Alhamdulillah juga baik-baik. Alhamdulillah. Oh iya, saya kemarin sempat dengar anaknya Kakak tuh kena COVID-19 dan sempat dikarantina. Udah sehat Kak? Alhamdulillah, ya memang ada kemarin kena COVID. Alhamdulillah kita karantina secara mandiri. Dan, di rumah aja? Ya di rumah dan berhasil melampaui masa. Alhamdulillah. Nah guys, jadi Kakak Rahman ini adalah salah satu pengurus di BAHU. Apa itu BAHU? BAHU adalah badan hukum ya Kak? Badan hukum dari Partai Nasdem. Itu dari tingkatnya dari mana aja Kak? Apa hanya ada di provinsi atau dari pusat emang ada BAHU Kak? Ya, makasih Kakak Olga. Iya. Sebelumnya saya dulu mau menjelaskan sedikit tentang fakta tentang BAHU. Apa sih itu BAHU? Apa itu BAHU guys? Kalau kita melihat sejarah di Partai Nasdem ini, BAHU itu dibentuk atau dideklarasikan pada tanggal 1 Maret itu di Hotel Sheraton 2012. Ingat banget Kak ya? Ingat, ya. Nah, pada saat itu diketuai oleh Kakak Taufik Basari dan sampai sekarang masih diketuai oleh Kakak Taufik Basari. Itu, jadi itu sejarah BAHU. Dan kalau kita turun ke Sulawesi Tengah, kapan BAHU ada di Sulawesi Tengah, berdasarkan juga fakta dan sejarah yang saya ingat, BAHU efektif itu bekerja secara profesional dan secara mandiri itu sekitar tahun 2015 pasca Pileg 2014 itu baru efektif kita di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah di tahun 2015. Saya pikirnya tuh Kakak ya BAHU tuh buat bersandar. Soalnya aku tuh kan jomblo jadi butuh BAHU buat bersandar. Jadi pikirnya itu, ternyata BAHU adalah badan hukum. Nah oke Kakak, di BAHU apa sih yang dikerjain oleh badan hukum nih Kak? Ya gini Olga, tadi ya memang kalau kita lihat dari filosofi tubuh manusia BAHU itu ada di sini ya. Tempat bersandar dong Kak. Simbol memikul beban. Kembali kepada pertanyaan tadi Kakak Olga, tugas apa sih yang harus dilakukan oleh BAHU? Ya sesuai dengan namanya Badan Advokasi Hukum. Jadi ya tugas utama kita di BAHU itu adalah melakukan pembelaan terhadap kepentingan partai dari segi hukum, apapun dari segi hukum itu tugas utama. Kemudian tugas selanjutnya yang kedua yaitu melakukan pembelaan pendampingan hukum terhadap masyarakat dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Itu. Jadi selain buat kadernya juga buat masyarakat luas juga boleh Kak? Iya harus. Boleh dibela oleh BAHU dari Nasdem, Masya Allah. Nah terus Kakak, tujuan dari BAHU itu apa sih Kak? Ya saya kira kita kembali tadi dari apa yang menjadi tugas kita utama itu, yaitu menyelesaikan perkara-perkara, melakukan pembelaan terhadap partai dari segi hukum, melakukan penyuluhan, pendampingan hukum kepada masyarakat. Nah itulah tujuan utama kita. Nah sekarang sejak berdirinya dan masih diketuai di pusat Kakak Taufik Basari. Nah kalau kalau di Sulawesi Tengah itu masih diketuai oleh Kakak Asriadi Bahri. Itu salah satu advokat yang bertangan dingin kalau kawan-kawan bilang di BAHU, dan diapit atau backup oleh para advokat milenial yang tangguh. Ada advokat
saya sendiri sebagai sekretaris. Oh, kakak sebagai sekretaris. Saya sebagai sekretaris. Kebetulan saya sebagai sekretaris di bahu Sulawesi Tengah. Ada advokat Fisher, ada Yuyun, ada kakak Beki, Srikandi satu kita. Kakak Beki. Rahmi, kalau namanya advokat Rahmi. Advokat kita panggil Rahmi. Beki. Itu Ya, salah aku satu. juga lebih tahu namanya tuh kakak Beki, bukan kakak Rahmi. Iya. Aku baru tahu namanya kakak Rahmi yang sering disapa kakak Beki. Ya, Oh, dia juga pengurus dari Bahu Nasdem ya, Kak? ya, dia salah Tingkat satu. provinsi. Dia bendahara Oh, di bahu. bendahara, weh. Megang duit dong, Kak ya. Ya, Kakak Rahmi. namanya bendahara kan identik dengan duit. Jadi berbanggalah orang yang jadi bendahara kan, karena di Iya, dunia ini apalagi cuma ada di 3. Benda padat, benda cair, benda bendahara. gas, bendahara. Oh iya, bener ya, Kak, bener. Bener. Benda padat, benda cair, Benda gas, benda gas, bendahara. bendahara yang paling istimewa tuh, Kak. Oke, terus Kakak, posisinya Kakak kan sebagai sekretaris. Kalau Kakak nanganin perkara-perkara nih, Kak, paling suka nanganin perkara apa sih, Kakak? Perkara tentang perceraian kah atau yang apa gitu? Sebenarnya sih semua perkara menarik. Menarik, Ya. Kakak perkara menarik ya, Kak. Kalau aku nggak suka perkara loh, Kak. Sukanya Karena baik-baik aja. Sepanjang ini kami aktif itu melakukan pengawalan terhadap perkara-perkara pilkada, sengketa pileg itu. Dan itu juga kita tidak terlepas dari perkara-perkara lain. Apakah itu perkara perceraian, perkara perdata lainnya, kita aktif melakukan itu. Dan Bahu juga pernah kita melakukan pendampingan terhadap buruh. Pada Gugatan buruh itu di Pengadilan Negeri Palu. Itu kita mewakili kepentingan hukum karyawan PT Cor. PT Cor. Itu di Morowali Utara. Itu yang menggugat perusahaannya, kita coba ajukan gugatan ke Pengadilan PHI di Palu. Jadi tetapi yang paling banyak kita lakukan itu pembelaan terhadap kasus-kasus pilkada, pileg. Oh, itu yang sering ditanganin kayak perkara pemilu. Ya, kita itu mengerahkan advokat-advokat yang berkualitas kan. Baru-baru ini kita menangani sengketa Banggai di Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Kemudian pilkada Pojo Nauna, dilakukan pendampingan. Pilkada gubernur. Cuma pilgub kemarin tidak sampai ke Mahkamah Konstitusi, cuma berakhir di sengketa-sengketa administrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Selesai, Kak. Selesai. Wow. Jadi intinya yang paling Kakak suka adalah perkara soal perceraian. Enggak, Kak ya? Saya bilang tadi semuanya kita suka. Semuanya disuka. Cuma ada beberapa perkara yang menantang. Kalau perkara-perkara perceraian itu lebih pada kita membela kader. Kan banyak ya kader Nasdem. Ada beberapa kader-kader yang kita wakili kepentingannya di Pengadilan Agama untuk melakukan gugatan sengketa perceraian. Dibantu sampai selesai, Kak ya? Sampai selesai, sampai menikah lagi kita bantu. Menikah lagi, udah cerai nikah lagi dibantu lagi, Kak. Waduh. Jadi itulah. Oke, terus Kakak, siapa aja nih yang bisa masuk di Bahu Badan Hukum selain harus kader partai? Apakah orang luar boleh masuk ikut bergabung di Bahu Nasdem nih, Kak? Kalau sepanjang regulasi yang kita tahu di Bahu itu, bahwa itu siapapun bisa bergabung. Siapapun bisa. Sepanjang dia sejalan dengan semangat restorasi dan mau membela kepentingan hukum rakyat, ya silakan. Mari kami bergabung di Bahu siapa saja. Siapa saja boleh. Silakan. Nah, ini tempat kita belajar, tempat kita. Yang penting ada kemauan, keahlian. Kak ya. Iya. Yang penting ada kemauan, boleh gabung. Nah itu sudah menjadi program juga kita nanti, bahwa ini mungkin kita akan menciptakan advokat-advokat baru. Paling banyak ya 2 atau 3 dalam satu kepengurusan ini. Kita mencetak advokat baru, kita fasilitasi, kita didik, kita ikutkan PKPA kalau di Peradi itu. Aku nggak paham. Kemudian kita ikut ujian advokat. Ada ujiannya juga, Kak? Ada. Masya Allah. Karena menjadi seorang advokat itu selain ujian advokat, dia harus ikut namanya pendidikan khusus profesi advokat. Itu selama tergantung dari institusi mana yang melakukan, apakah Peradi, KAI apa. Nah, kemudian setelah itu baru ikut ujian tertulis. Wah, banyak ujian ya, Kak. Aku pikir cuma ujian hidup yang berat, Kak. Ternyata buat jadi advokat itu juga banyak ujiannya ya, Kak. Kalau dulu Kakak Olga, bukan itu saja, kita harus magang lagi selama berapa lama? 2 tahun di lembaga advokat di advokat praktek
yang sudah beracara 10 tahun. Wow. Betapa sulitnya dulu kita jadi advokat. Iya, sulit banget kan. Iya. Kayak ujian hidup juga ya Iya. Kak. Okay. Makanya advokat itu dibilang profesi yang mulia, office nobel itu kan. Mulia banget Kak. Iya. Berarti yang mulia ini emang bukan cuman para guru dokter, tapi badan hukum ini juga sangat. Advokat itu profesi sangat advokat, mulia. Masya Allah. Karena kalau orang datang mengadukan persoalan dia sakit hukum, ketika kita menandatangani surat kuasa, pelimpahan penyakitnya pindah kepada kami, advokat. beban hukumnya pindah iya, ke advokat. Kita nggak bisa tidur siang malam memikirkan gimana nasib klien saya ini, menang atau tidak. Iya, di penjara atau tidak. Nasibnya ada di tangan advokat tadi ya Kak. Jadi Masya Allah, berat ya Kak. Berat. Lumayan berat. Aku dengernya tuh yang kayak deg-deg juga. Makanya gitu. kalau seorang advokat memahami betul filosofi kerja-kerja advokat itu sangat berat sebenarnya. Sangat berat. Kita tidak boleh menolak orang datang karena dia tidak ada duit. Itu kalau advokat profesional. Itu ada etika advokat. Datang seseorang mengadukan persoalan hukumnya. Ada saya gini-gini teman. Kita kasih advice kita ini ke sini ke pengadilan ini kan. Dia bilang saya tidak punya duit ini. Kita tidak bisa menolak kalau dia orang miskin dan tidak punya duit. Dia harus dibantu Kak ya. Boleh kita menolak perkara-perkara yang masuk. Itu kalau bertentangan dengan kepentingan hukum kita, tidak ada aturan hukumnya. Nah, itu yang kita bisa menolak. Atau bukan keahlian saya. Bisa kakak tolak gitu. Bisa diarahin ke teman yang lain, advokat lain. Ada permasalahan hukum perusahaan, ya saya tidak ahli di situ, saya arahkan ke rekan sejawat, silahkan ke ada teman saya. Jadi kakak beda-beda ya di advokat ini. Aku pikir hanya ada satu jalan. Pokoknya kalau misalnya saya punya permasalahan apapun itu, kakak bisa bantu. Ternyata ada ininya juga ya, beda-beda. Ada, tapi sebenarnya seorang advokat itu harus paham semua. Harusnya semua. Tapi ada keahlian-keahlian tertentu yang dipunyai oleh advokat tertentu pula kan. Ada advokat khusus asuransi, khusus pajak, khusus sengketa perusahaan ini kan. Rujuk pernikahan gitu. Yang paling lama sengketa cerai. Sengketa cerai itu yang paling lama Kak. Masya Allah. Oke deh. Kakak Rahmani, pertanyaan terakhir dari Olga. Iya. Nih Kak, sejauh ini badan hukum dari Partai Nasdem terutama buat Sulawesi Tengah sendiri udah sejauh mana sih Kak pencapaiannya kalau menurut Kakak sebagai sekretaris gitu? Ya, kalau saya sebagai sekretaris menilai atau berpendapat soal gimana eksistensi bahu di Sulawesi Tengah itu sejak mulai terkonsolidasi dengan baik itu sekitar saya bilang tadi. Iya, 2015. Itu ketika ada sengketa-sengketa internal partai, ketika partai melakukan kebijakan, contohnya mem-PAW kader di DPR. Nah, itu kan biasa terjadi gugatan melawan. Nah, makanya kita bahu itu mempertahankan kebijakan itu. Itu sejak 2015 itu kami sudah melakukan itu. Kemudian ada beberapa ya, ada di Banggai, ada di Banggai Laut. Kemudian di provinsi kemarin juga ada sengketa itu. Sengketa itu alhamdulillah itu kita kebijakan partai kita amankan, kita tetap menang. Jadi enak juga sebenarnya jadi advokat ini Kakak, enak ya bisa keliling-keliling ke kabupaten-kabupaten kota gitu ya. Iya, di situ enaknya. Sekalian jalan-jalan kayak. Di situ enaknya, tapi tidak enaknya kalau kita kalah ada berperang di pengadilan. Pernah kalah nggak sih Kak? Kalau yang pernah kita ajukan gugatan sengketa pilkada itu di MK itu soal Banggai Kepulauan, itu kalau tidak salah 2000 berapa. Kebetulan kita jadi pemohon pada waktu itu karena selisih ambang batasnya itu sangat jauh. Memang ada persyaratan itu di Mahkamah Konstitusi. Kita ajukan gugatan itu tidak dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi secara tidak langsung itu kalah waktu pada saat itu. Ya, kalah di pemilu dan kita coba uji prosesnya itu dan hasilnya secara hukum di Mahkamah Konstitusi tetap dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi berarti nggak sepenuhnya kalah dong. Berarti sejauh ini belum pernah kalah dong. Masya Allah. Jadi ya itulah kalau kita ambil tarik kesimpulan begitu beratnya beban bahu. Walaupun kita menang secara angka-angka, contohnya dalam pilkada, kalau kita tidak bisa mempertahankan di Mahkamah Konstitusi atau di lembaga peradilan pemilu, fatal kan? Fatal. Benteng terakhir. Makanya mungkin itulah
sebut bahu kan, memikul beban. Beban banget. Ya. Oke deh Kakak Rahman, terima kasih banyak buat Ya. kesempatannya. Sangat berharga sekali begitu untuk saya. Dan ya kita say goodbye dulu sama teman-teman di sana, dan sebelum kita pamit, saya mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Kakak Rahman sudah subscribe channel YouTube kita? Pastilah. Alhamdulillah. Pasti. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.